memilih ke luar Kudus seperti itu. Di Kudus sendiri banyak sekali lowongan pekerjaan yang bisa dipilih sesuai dengan sosialisasi surat edaran Bupati Kudus tentang lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Jadi di Kudus ini kan kita tahu banyak sekali perusahaan. Sesuai dengan WLKP, wajib lapor tenaga kerjaan perusahaan. Ini kan ada 1.219 perusahaan, baik skala kecil, menengah maupun besar. Dari jumlah perusahaan tersebut, ini tentunya ada yang membuka lowongan pekerjaan, ya kan seperti itu. Tetapi intinya dari pencari kerja sendiri ini belum siap ya, artinya dari sisi karakter dan sikap mentalnya belum kuat untuk memasuki dunia industri. Karena apa alasannya, Bu? Karena kan ini terutama yang fresh graduate ini kan untuk kesiapan mental kurang ya, artinya dari sisi pendidikan karakter juga kurang, maunya itu kerja enak, kemudian gajinya banyak, padahal di ketentuannya adalah masa kerja 0 sampai 1 tahun, dasar upahnya adalah UMK dasarnya. Nah, mungkin inilah yang perlu pemahaman bagi para pencari kerja di Kabupaten Kudus. Kalau ini tadi sosialisasi kepada pelaku industri SKT ya, Bu? Semua. Oh, jadi, semua. Sosialisasi kepada perusahaan, baik yang bergerak di SKT, SKM, kemudian ada tekstil juga. Jadi ada juga yang PT Cleo, kemudian ada dari BLE, BKK, SMK, LPKS ada. Kalau dari industri atau perusahaan yang sudah lapor ke Disnaker itu sudah berapa, Bu? Kalau yang lapor ini ada kurang lebih ya, ini ada 250-an perusahaan. Ya, total sudah lengkap, sudah lengkap dari sisi jumlah tenaga kerjanya, kemudian dari sisi tata kelola perusahaan yang layak untuk ada serikat pekerjanya, kemudian ada juga peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama yang lengkap itu ada 250 perusahaan yang sudah lapor. Kalau total karyawan yang dibutuhkan dari seluruh industri atau perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus sekarang berapa? Ini kalau untuk kebutuhan lowongan kerja, ini kan masing-masing perusahaan beda. Contoh di perusahaan PT Jarum, kan ini banyak sekali membutuhkan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita untuk giling batil. Nah, sementara dari sisi tenaga kerjanya kan sangat kurang. Bahkan ratusan pun seperti tadi akan diterima, tetapi belum ada sampai sejumlah itu. Kalau upaya-upaya dari dinas sendiri mengatasi pengangguran di Kudus gimana, Bu? Tadi kan disampaikan juga pengangguran juga lumayan banyak di sini. Iya. Upaya-upaya ini kita memberikan pelatihan, baik pelatihan bagi pencari kerja, ini kita sudah galakkan terus ya, pelatihan-pelatihan, kemudian peningkatan kompetensi bagi pencari kerja, salah satunya seperti itu. Kemudian kita juga melaksanakan job fair yang nanti akan kita selenggarakan tanggal 16 sampai 17 Juli 2024 di Geraha Mustika. Sekaligus nanti kita juga akan launching sistem nanti yang mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Sistem tersebut harapannya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran, karena dengan adanya sistem dan juga ada job fair nanti langsung ada penempatan tenaga kerja di dunia industri. Saat ini APT-nya berapa, Bu, angka pengangguran terbukanya untuk yang Kabupaten Kudus? APT Kudus ini 3,25 persen. Iya. Dari tahun kemarin? Naik 0,04. Tahun kemarin itu 3,21. Dan kami ditarget oleh provinsi ini di tahun 2025 ada penurunan menjadi 3,19 ya. Di tahun 2025. Bu, kenapa, Bu, jumlah APT ini mencapai TPT. Tingkat pengangguran terbuka itu 3,25, sementara beberapa industri atau perusahaan di Kudus kan juga menambahkan lowongan tenaga kerja. Ini penyebabnya apa, Bu?
tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat gengsi mereka untuk bekerja, artinya memilih-milih gitu. Salah satu penyebabnya adalah para pencari kerja tersebut pilih-pilih pekerjaan. Sementara di banyak perusahaan kan membuka lowongan kerja, tetapi dari pencari kerja itu sendiri memilih-milih, pilih-pilih pekerjaan. Mungkin himbauan dari jenengan untuk mereka yang masih menganggur. Himbauannya apa? Ya, himbauan dari dinas ini kan kalau sesuai regulasi memang 0 sampai 1 tahun dasar upahnya UMK. Kemudian kita juga adakan sosialisasi kepada, kita kan selalu diundang oleh BKK ya ketika ada kegiatan-kegiatan di BKK. Nah, di forum itulah kita nanti menyampaikan bahwa untuk untuk lowongan pekerjaan ini banyak oleh perusahaan, banyak membuka lowongan pekerjaan. Nah, harapannya memang untuk mengurangi tingkat pengangguran, jangan pilih-pilih pekerjaan. Sama mentalnya harus kuat. Mentalnya harus kuat, iya. Tahan banting. Kadang milih ke luar Kudus seperti itu. Di Kudus sendiri banyak sekali lowongan pekerjaan yang bisa dipilih sesuai dengan kompetensinya.